Kita akan bahas lebih lanjut terkait serangan besar-besaran Zionis Israel ke Lebanon bersama dengan aktivis kemanusiaan dan jurnalis Muhammad Hussein. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Hussein. Selamat sore waktu Spanyol. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Mas Hussein, ini kan kita melihat kalau dari apa yang terjadi di Timur Tengah begitu ya, Palestina ini sudah diserang habis-habisan begitu oleh Israel dan masih saja terus diserang. Tapi sekarang Israel ini juga beralih kemudian melancarkan serangan ke Lebanon dan lagi-lagi korbannya itu adalah warga sipil. Nah, Mas Hussein sebagai orang yang pernah merasakan langsung situasi seperti yang ada di sana begitu. Tindakan Zionis Israel ini Anda lihatnya seperti apa? Apakah memang ini tujuannya semata untuk perang antara pasukan begitu atau ada hal lain? Karena korbannya lagi-lagi warga sipil. Ya baik, pertama saya tegaskan ini bukannya Israel beralih dari Iran ke Lebanon ya. Memang Israel ini menyerang Lebanon itu sejak lama, bahkan sebelum mereka menyerang Iran, mereka sudah menyerang Lebanon lebih dahulu. Ya, jadi kalau kita melihat gestur yang dilakukan oleh militer Israel terhadap kawasan yang tidak hanya mentarget Lebanon, Gaza, atau Iran, tapi Suriah juga diserang oleh Israel. Kemudian bahkan negara-negara Teluk diserang juga oleh Israel. Kita tahu lah bagaimana Qatar diserang oleh Israel, bahkan juga Irak, Yaman. Nah, jadi pola ini selalu sama bahwa Israel berusaha untuk mewujudkan ambisinya menguasai Israel Raya. Apalagi beberapa hari yang lalu kita semua melihat beberapa cuplikan yang viral dari seorang Menteri Israel Smotrich ketika dia mengatakan bahwa mulai hari ini kita mengaktifasi misi atau mode Israel Raya, dan itu disampaikan berkali-kali. Bahkan Netanyahu juga di beberapa kesempatan, bahkan di PBB dia menunjukkan peta Timur Tengah yang baru dan dia menyebutnya the new Middle East. Inilah Timur Tengah yang baru yang mana Israel akan menguasai seluruh wilayah. Maka dari itu serangan dari Israel ke Lebanon setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata itu tidak lain kecuali tafsiran atau implementasi dari ambisi mereka yang memang tidak pernah berhenti ingin menguasai kawasan dan memperluas area jajahan Israel terhadap kawasan Timur Tengah. Oke, jadi ini memang tujuannya adalah untuk penguasaan wilayah begitu ya, karena memang ada cita-cita besar mereka begitu untuk menciptakan Greater Israel atau Israel Raya itu, yang kalau tidak salah beberapa waktu terakhir juga sempat viral begitu ya Mas ya, ada badge-nya begitu di lengan dari pasukannya, ada peta Israel yang bentuknya agak berbeda yang ternyata setelah ditelisik ternyata itu adalah Greater Israel begitu ya. Ya, kita juga bisa memahami ambisi Israel ini dari logo-logo, dari simbol-simbol yang memang mereka senang sekali bicara simbol ya. Di antaranya tadi yang patch-nya di lengannya tentara Israel yang menunjukkan bahwa itu adalah kawasan yang akan dikuasai oleh Israel, dan juga bendera Israel. Bendera Israel ini kan pernah dijelaskan beberapa kali oleh para petinggi Israel. Biru, 2 garis biru, tengah-tengahnya putih, ada bintang. Ini menunjukkan biru atas ini adalah sungai Efrat, sementara di bawah ini adalah sungai Nil. Jadi memang mereka ingin menguasai seluruh wilayah yang ada di antara 2 sungai besar di Timur Tengah ini. Dan itu juga tidak bisa kita lepaskan ya, kalau kita bicara tentang ambisi Israel dalam membentuk Israel Raya, tidak bisa kita lepaskan dengan ambisi Amerika dan negara-negara Barat. Karena pada hakikatnya Israel adalah tidak lain tidak bukan adalah proyek kolonial bersama milik negara-negara Barat. Itulah yang bisa menerjemahkan dukungan full support yang tidak terhenti dari pemerintahan Barat, Amerika, Inggris, Perancis, Jerman, dan sebagainya ketika bicara tentang proyek di Timur Tengah yang bernama Israel. Baik, kalau begitu. Mas Hussein, ini kan kalau kita melihat Israel ini sepertinya terus begitu ya untuk melakukan serangan-serangan begitu kemanapun, seperti yang tadi Anda sebut terlambang juga di benderanya begitu antara Sungai Efrat sampai Sungai Nil. Ini mungkin memang belum seluas itu, tapi kira-kira tujuannya ke arah sana. Nah, Israel bisa terus-terusan menyerang seperti ini, apakah karena memang militernya yang kuat atau karena memang punya backingan-backingan yang bisa membantu Israel untuk terus melancarkan serangan-serangannya itu? Kita nggak bisa menyebut mereka backingan ya. Amerika, Inggris,
kemudian Spanyol, Jerman, Kanada, dan negara-negara Eropa ini bukan bikinan Israel, tapi mereka memang bagian dari proyek ini. Nah, maka dari itu kekuatan Israel tidak hanya pada militernya saja, tapi ya dukungan serta berbagai suplai logistik, militer, politik bahkan yang selama ini disediakan oleh negara-negara yang tadi saya sebutkan. Nah, dan juga alasan lainnya juga kenapa Israel berani benar-benar menyerang secara sporadis, karena juga mereka mengetahui bagaimana negara-negara yang dikatakan mayoritas Muslim di kawasan itu pun sudah mereka kangkangi sejak lama, sudah mereka handle, sudah mereka kontrol. Salah satu buktinya atau indikasinya adalah keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika di negara-negara tersebut, menunjukkan memang itu adalah simbol bahwa negara Timur Tengah ini sudah menjadi antek-antek dan sekutu Barat dalam melanggengkan penjajahan Zionis Israel di kawasan. Dan yang juga perlu kita pahami, ancaman Israel ini tidak hanya kepada negara-negara kawasan, tapi seluruh negara-negara yang berusaha untuk menggagalkan ide Zionisme mereka, termasuk Indonesia. Indonesia tidak punya kepentingan di kawasan. Indonesia tidak punya ambisi untuk menguasai Timur Tengah. Tapi apa yang mendorong Israel membantai 3 tentara dari Indonesia yang bekerja di UNIFIL sebagai pasukan perdamaian, apalagi kalau bukan karena Indonesia ini menentang penjajahan Israel. Maka dari itu penting sekali untuk difahami bahwa ide Zionisme ini ide yang sangat berbahaya dan wajib dihapuskan. Tidak hanya tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 45, tapi pemerintah Indonesia dituntut untuk benar-benar menjaga generasi, menjaga bangsa dari buruknya dan bahayanya ide Zionisme yang kita masih lihat begitu tersebar dengan mudah di negara kita Indonesia. Maka dari itu ini menjadi perhatian khusus bahwa bicara Israel tidak bisa lepas dari bicara Zionisme yang harus kita hilangkan, tidak hanya dari muka bumi, terutama dari negara kita Indonesia. Oke, jadi ini memang serangan yang dilakukan ataupun ancaman-ancaman yang dilakukan ini tidak hanya untuk wilayah kawasan, tapi juga siapapun yang berupaya untuk mengganggu apa yang menjadi cita-cita dari Zionis ini ya. Nah, kalau Mas Husein melihat ini kan klaimnya serangan ke Lebanon ini adalah untuk mengejar pasukannya Hizbullah. Padahal kalau kita melihat dampak kerusakannya tentu saja ini tidak hanya ke fasilitas militer, katakanlah begitu, atau fasilitas dari pasukan itu, tapi ke bangunan-bangunan sipil. Dan ini pun kemarin juga terlihat begitu ketika di Palestina, alasannya selalu mengincar Hamas, mencari Hamas, mengejar Hamas begitu. Jadi apakah memang Israel ini menggunakan pola-pola yang sama untuk kemudian melakukan serangan kemanapun wilayah incaran mereka? Kita mengambil ini deh, tulisannya Ilan Pappé, seorang sejarawan Yahudi, profesor sejarah Yahudi, yang menulis di bukunya bahwa memang kalau bicara Zionisme, bicara Israel, maka kita sedang membicarakan bangsa yang memiliki tradisi genosida, bangsa yang memiliki tradisi etnis cleansing. Dan itu yang dilakukan hari ini tidak hanya di Gaza, tapi di Iran, kemudian juga di Lebanon, dan mereka selalu menggunakan alasan yang sama. Di Lebanon, di Iran misalnya, mereka alasan ingin menyerang Garda Revolusi, tapi yang ditargetkan 120 lebih anak-anak siswi SD di Minab, selatan Iran. Kemudian juga di Gaza, apalagi sudah 70.000 lebih nyawa sipil yang dibantai dengan framing yang sama. Dan kali ini di Lebanon, mereka lagi-lagi mengklaim mereka mentarget Hizbullah, tapi ternyata korban yang bisa kita lihat dan bisa kita data, bisa kita lihat baca adalah korban-korban dari pihak sipil. Dan lagi-lagi mereka dengan enteng mengatakan kami mentarget pasukan bersenjata di sana. Maka kita melihat pola yang sama ini dan kita bisa menyimpulkan bagi Israel berbohong itu seperti bernafas, begitu mudah. Dan di sini juga menunjukkan betapa lemahnya dunia dan perangkat-perangkat hukum internasional yang benar-benar tidak berdaya melihat pembantaian yang terjadi di depan mata kita, tidak berdaya melihat genosida dan ethnic cleansing. Maka kami sangat menyesalkan sekali pemerintah-pemerintah dunia yang sama sekali tidak bersuara. Kalaupun hanya bersuara, kenapa tidak bergerak? Ini menunjukkan memang
Israel sudah menguasai tidak hanya kawasan, tapi juga sudah menguasai seluruh dunia. Ketika dunia ini bungkam dan tidak bergerak, itulah kenapa saya pribadi dan teman-teman saat ini sedang berada di Spanyol untuk ikut Global Summit Flotilla sebagai perjuangan alternatif yang tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Program ini yang kita akan kembali menembus blokade Gaza. Kita punya slogan, when government fail, we sail. Ketika pemerintah itu gagal, maka kita sipil yang harus bergerak. Maka dari itu, kalau melihat Israel ini penting sekali untuk jadi pelajaran ke depan. Dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan anak kita, kurikulum sejarah kita, bahwa ada satu bangsa yang hari ini eksis dan melakukan genosida secara terang-terangan, dan sementara dunia melihat hanya dengan kebungkaman dan kediaman. Baik, saya tertarik untuk mendalami apa yang akan dilakukan oleh Global Summit Flotilla untuk beberapa waktu ke depan. Tapi sebelum kita ke sana, Anda tadi kan menyebut bahwa Israel ini adalah bangsa identik dengan genosida, selalu aktif untuk melakukan ethnic cleansing atau pembersihan etnis begitu ya. Nah, ini apa yang kemudian Anda lihat menjadi latar belakang mereka punya pemikiran seperti itu begitu? Apakah misalnya mereka merasa bahwa bangsa Israel ini adalah bangsa yang tertinggi sehingga harus menghilangkan etnis-etnis yang lain, atau apa yang sebetulnya menjadi latar belakang mereka melakukan ini? Saya tegaskan lagi, itu bukan kata-kata saya ya, yang mengikat antara ide Zionisme kemudian Israel dengan tradisi etnis cleansing itu bukan kata-kata saya. Saya hanya mengutip perkataannya Ilen Pape. Betul. Atau misalnya ada lagi profesor lainnya namanya itu Shlomo Sen. Ya, Shlomo Sen. Dia juga profesor sejarah juga di Israel yang juga mengatakan hal yang sama. Tidak mungkin kita membicarakan Zionisme sambil bicara perdamaian, itu tidak mungkin sama sekali gitu kan. Nah, apa yang menyebabkan mereka sejahat itu? Pertama, memang mereka memiliki satu ideologi atau teologi yang memicu pergerakan kekejian tersebut. Ya, kita nyebutnya Judaism, atau kitab mereka yang sebutnya Talmud. Di situ dapat ditulis ayat-ayat tentang kebencian, tentang diskriminasi, bahwa ras Yahudi adalah ras yang superior, sementara ras selain Yahudi mereka adalah goyim. Mereka nyebutnya goyim, ini artinya hewan-hewan ya, yang tidak memiliki nilai value dalam hidup, yang memang diciptakan oleh Tuhan mereka untuk menjadi pembantu-pembantu dan budak-budak orang Yahudi. Nah, jadi kalau teologi mereka sudah mengajarkan seperti ini, wajarlah ini kita melihat bangsa Yahudi ini menunjukkan identitasnya sebagai bangsa yang gemar menjajah, membunuh, menjarah, menipu, yang bagi mereka itu bukan sebuah kriminal, bahkan itu adalah sebuah ibadah atau sebuah ritual untuk mendapatkan kedudukan di agama mereka. Dan itu yang akhirnya tidak bisa kita lepaskan antara teologi dan ideologi Zionisme serta aplikasinya yang bernama Israel hari ini. Baik, jadi ini memang berkaitan dengan ideologi, teologi begitu ya, seperti yang disampaikan oleh para peneliti yang para peneliti yang kemudian Anda jadikan sumber seperti itu ya. Nah, ini kalau kita melihat sekarang serangan terbarunya adalah Israel menyerang ke Lebanon begitu. Sementara sebelumnya juga ada serangan ke pasukan perdamaian PBB, UNIFIL, yang membuat 3 prajurit TNI gugur di sana begitu. Dan kelihatan ini memang juga ada rencana dari Israel untuk membuat semacam katakanlah zona keamanan atau batas keamanan, pagar keamanan seperti itu, yang radiusnya kira-kira 30 km dan ini memasuki wilayah dari Lebanon Selatan. Ini memang pola-pola yang coba untuk terus diterapkan begitu, dalam artian sekarang menyebutnya zona keamanan, mungkin nanti selanjutnya akan menjadi wilayah yang dikuasai misalnya begitu. Ya, itulah Israel. Mereka juga senang sekali bermain di tataran narasi. Mereka mengatakan ini adalah zona, mereka nyebutnya buffer zone gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka semua juga sudah menyampaikan berkali-kali bahwa ini adalah area yang akan mereka jadikan new settlement atau pemukiman baru. Dan inilah yang membedakan penjajahan Israel dengan penjajahan-penjajahan konvensional yang terjadi di belahan dunia. Prancis ketika menjajah Maroko, Aljazair, Italia ketika menjajah Libya, mereka
tidak sampai mendirikan settlement-settlement seperti ini, karena penjajahan versi konvensional itu mereka membawa semangat 3G gitu ya, gold to glory, gospel. Tapi penjajahan versi Zionis, mereka tidak hanya menjarah, mereka tidak hanya mengusir, mereka juga membangun pemukiman-pemukiman yang menunjukkan bahwa memang mereka tidak ada niat untuk keluar dari wilayah tersebut. Mereka berusaha menjarah lalu mengklaim tanah milik korbannya, lalu mereka jadikan itu tempat pemukiman mereka. Artinya ini menunjukkan kerakusan yang sangat luar biasa yang tidak pernah disaksikan oleh sejarah manapun hari ini. Bagaimana mereka begitu berambisi untuk memperluas area mereka tanpa mereka mempertimbangkan atau memandang bulu siapa yang mereka hadapi, entah itu bangsa masyarakat kawasan, bahkan yang tadi sudah disampaikan, bahkan Indonesia pun dijadikan korban oleh mereka selama itu bertentangan dengan semangat kolonial dan imperial Zionisme mereka. Baik, jadi ini memang apapun begitu ya yang dilakukan ini semangatnya adalah Zionisme untuk penguasaan wilayah dan sebagainya. Sekalipun kemudian ada pihak-pihak yang berusaha untuk melawan itu, walaupun tujuannya tidak untuk menguasai wilayah yang sama juga, itu akan tetap menjadi target dari Zionis ini. Nah, ini kan artinya yang diserang itu ada banyak begitu ya. Bahkan pasukan TNI kita pun juga gugur begitu di sana. Dan kemudian sepertinya Israel ini tutup mata begitu, tidak peduli dengan apapun yang sudah dia lakukan. Sanksi pun juga sepertinya kurang tegas atau kurang tajam begitu terhadap arah Israel. Kalau Anda melihatnya seperti apa situasi ini? Apa yang membuat Israel sepertinya merasa terus di atas angin begitu? Bukan Israel yang menutup mata ya. Israel membuka mata selebar-lebarnya. Tapi dunia yang menutup mata, itu intinya. Oke. Israel paham sekali bahwa mereka memang mentarget sipil. Mereka sengaja mentarget anak-anak. Mereka sengaja mentarget medis. Yang terbaru kemarin mereka mentarget jurnalis dari Gaza, Muhammad Ushah. Yang dengan terbunuhnya Muhammad Ushah ini, Israel resmi membunuh 262 jurnalis selama sejak 2023. Ya, sekali lagi Israel membunuh 260 jurnalis ini bukan mereka menutup mata, mereka membuka mata dan sengaja sekali mentarget itu. Tapi sekali lagi yang disayangkan dunia lah yang menutup mata. Nah, maka dari itu Israel benar-benar melihat dirinya di atas angin, melihat dirinya tidak bisa disentuh, melihat Amerika yang selama ini menjadi mediator di berbagai panggung perdamaian dunia. Amerika berada di pihak mereka, pihak Israel. Ya, dan mereka juga melihat bagaimana sensitivitas humanisme dunia juga sedang hancur-hancuran. Itulah yang akhirnya dijadikan motivasi oleh Israel untuk melanggengkan dan menjalankan semua agenda dan propagandanya, membantai habis siapapun yang menolak ide Zionisme dan melakukan perlawanan, dan siapapun yang membawa narasi yang sama ya terhadap perdamaian di kawasan. Jadi Israel adalah antitesis perdamaian. Selama ada Israel, maka tidak mungkin ada perdamaian di kawasan, bahkan di dunia. Oke, dan ini kan kemudian kalau kita melihat juga perkembangan di PBB katakanlah begitu, sebenarnya ada banyak sekali upaya yang dilakukan begitu ya untuk menyeret adanya katakanlah upaya hukum begitu untuk Israel di dalam PBB. Tapi selalu saja kemudian ya Amerika Serikat dengan vetonya begitu. Nah, pendapat Anda soal ini seperti apa? Ya, jadi Israel sudah melakukan pelemahan terhadap berbagai jenis aksi perlawanan di berbagai sektornya, tidak hanya di kalangan militer ya. Misalnya pelemahan skala militer itu apa? Ya, menghancurkan fasilitas militer negara-negara yang selama ini oposisi seperti Yaman, Lebanon, ya, kemudian juga Suriah, bahkan Palestina. Dan mereka juga melakukan pelemahan-pelemahan di sisi lain, terutama sisi hukum. Dan mereka menggunakan Amerika sebagai wajah dalam melakukan pelemahan-pelemahan tersebut. Dan maka dari itu kita juga tidak terlalu aneh sebetulnya ketika tadi saya mengatakan bahwa dunia ini diam, kemudian perangkat hukum internasional sedang lumpuh. Ini bukan semata-mata informasi ya, tapi ini adalah sebuah fakta yang sudah kita saksikan sejak
hampir 8 dekade terakhir. Karena resolusi PBB terhadap Israel itu bukan setahun 2 tahun ini, tapi sejak tahun 1948, bayangkan. Sejak Israel itu baru mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara, PBB langsung ya mengeluarkan beberapa resolusi, ya diantaranya resolusi 141, di mana Israelnya harus menarik mundur pasukannya dari wilayah Palestina. Kemudian juga ada resolusi yang keluar tahun 1967. Artinya memang selama 8 dekade ini tidak pernah ada usaha hukum yang benar-benar berusaha untuk memberikan apa istilahnya hukuman atau memberikan efek jerah kepada Israel, yang mana sekali lagi Israel ini di backup atau Israel ini adalah proyek besar Amerika, sehingga ini momen untuk kita semua mulai membuka mata dan mulai memilih siapa nih kira-kira partner yang bisa kita jadikan teman diplomatik negara Indonesia, misalnya siapa pemerintahan yang bisa kita jadikan kiblat dalam berkembang. Jangan sampai kita malah tanpa sadar kita melakukan pengkhianatan terhadap misi konstitusi kita, terhadap undang-undang kita, yaitu anti kolonialisme dan penjajahan, sehingga kita malah begitu besar merapat kepada Amerika yang berpotensi membuat kita juga merapat kepada Israel. Baik, ini kan sebelum kita menuju ke bagian-bagian akhir dari perbincangan kita, tadi kan Mas Husin menyebut kalau Mas Husin ini sekarang posisinya ada di Spanyol begitu untuk misi Global Sumut Flotilla. Apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Apakah akan ada misalnya perjalanan menuju ke kawasan Gaza lagi untuk mengirimkan bantuan-bantuan seperti itu? Iya betul, Global Sumut Flotilla kali ini juga melanjutkan misi sebelumnya, yaitu misi menembus blokade Gaza. Hanya yang membedakan adalah jumlahnya. Kalau sebelumnya kita hanya melayarkan sekitar 40 kapal, kali ini kita akan melayarkan sekitar 80 kapal, bahkan 100 lebih. Karena kali ini yang akan bergerak tidak hanya dari teman-teman Global Sumut Flotilla, tapi juga ini perpaduan dan kolaborasi dengan gerakan lain seperti misalnya Freedom Flotilla Coalition dari Turki, ada juga Sumut Maghribi dari Maroko, ada juga Thousand Medellin dari Perancis. Ya, kita semua ingin melayarkan kapal bersama-sama dengan tujuan menembus blokade Gaza. Ya, ini tulisannya nih, menembus blokade Gaza. Ya, sebuah usaha yang kita jalankan sebagai organ sipil, yang mana kita tidak akan pernah berhenti berusaha untuk menembus blokade Gaza selama penjajahan masih ada dan selama tembok blokade masih tegak berdiri. Maka dari itu kami akan terus bergerak dan kami akan terus membawa narasi ini. Tujuan kami dua, yang utama satu, menembus blokade Gaza, dua, memecah kesunyian dunia, dan ini juga pesan untuk Zionis Israel bahwa kami tidak akan pernah melupakan Gaza meskipun berbagai distraksi dilakukan, berbagai narasi-narasi baru berusaha menutupi masalah Gaza. Kami akan terus bergerak dan akan menggerakkan massa sampai Palestina benar-benar merdeka dan warganya bisa menghirup udara kebebasan, insya Allah. Baik, kalau begitu Mas Husin, terakhir kita akan tutup perbincangan ini, tapi kalau melihat dari perkembangan yang ada sekarang begitu, singkat saja Mas Husin, kira-kira ini akan sampai kapan potensi konflik ini masih akan terus bergejolak atau bereskalasi di kawasan Timur Tengah? Kalau kita melihat berbagai statement dan gestur Donald Trump ya dan Netanyahu, ini menunjukkan bahwa perang masih akan sangat lama. Sebetulnya Donald Trump itu sudah menyerah. Dia sudah sepakat dengan persyaratan yang diminta oleh Iran. Namun tiba-tiba muncullah Netanyahu dengan pidatonya yang mengatakan bahwa kami tidak setuju Lebanon dilibatkan dalam ceasefire. Maka dari itu hari sekarang bukan lagi antara Amerika Israel melawan Iran, tapi Amerika melawan Iran, Amerika melawan Israel, dan Israel melawan Iran, melawan Lebanon. Jadi semakin luas. Dan perlu diketahui juga ini adalah impian Netanyahu untuk membawa dunia semakin terjerumus dalam perang berpanjangan, karena semakin panjang perang yang akan mereka jalankan, artinya semakin lama Netanyahu ini akan selamat dari berbagai tuntutan-tuntutan terhadap skandal-skandal politik yang sedang menghantui dia di dalam negeri. Jadi intinya ini mungkin akan lebih lama dari yang kita kira selama ini, dan kemungkinan berakhirnya kayak kalau tidak dengan
kehancuran total di semua pihak atau impeachment yang sedang juga diusahakan oleh bangsa Amerika sendiri terhadap Donald Trump dan juga impeachment atau kudeta yang juga sedang disiapkan juga oleh pemukim ilegal Yahudi di Israel itu sendiri. Baik, tentu kita akan tunggu perkembangan yang lebih baik begitu ya daripada apa yang kita saksikan sekarang di kawasan Timur Tengah karena perdamaian dan juga ketenangan dari warga untuk tinggal ini kan juga menjadi bagian dari hak dasar manusia begitu ya dimanapun itu mereka berada. Betul. Terima kasih Mas Muhammad Hussein, aktivis kemanusiaan dan juga jurnalis sudah bergabung bersama kami dari Spanyol. Selamat kembali beraktivitas dan semoga semua kegiatannya dilancarkan. Terima kasih Mas Hussein. Amin. Yuk, sama-sama.